ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar ini untuk mikir di atas, otak kecil di belakang itu untuk mikir. Kalau otak kecil yang ada gangguan, gerakannya manusia ini enggak teratur. Tapi kalau otak besar yang ada gangguan, orang itu ngelantur. Yang jelas semuanya itu pusatnya ada di otak. Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini adalah pusatnya, intinya, otaknya adalah doa. Karena itu isinya sholat doa. Isinya orang berangkat haji doa. Semuanya doa. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang kalau selalu berdoa kepada Allah itu adalah namanya beribadah kepada Allah. Saya kira sudah diterangkan kemarin tentang masalah doa supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Kita teruskan ke hadis berikutnya. Ad-dunya la tasfu li mu'minin. Dunia itu tidak bisa menjadi bersih, menyenangkan, membuat bahagia li mu'min bagi orang yang beriman. Kaifa, bagaimana mungkin akan bisa membuat senang orang mukmin itu dengan di dunia? Wahia, sedangkan dunia itu disebut sijnuhu, penjaranya orang mukmin, wa bala'uhu, dan adalah ujiannya orang yang mukmin. Hadis hasan rawahu Ibnu Lal. Dunia itu disebut dunia minad dana'ah, sesuatu yang hina. Dunia yaitu jika manusia tadi itu berharap sesuatu melebihi daripada kebutuhannya, melebihi daripada keperluannya, itu disebut dunia. Tapi kalau manusia itu mencari kebutuhannya, dia cari untuk makan, dia cari untuk pakaian menutup aurat, dia mencari untuk keperluan nafkah keluarga dan anak-anaknya, maka orang itu bekerja bukan disebut mencari dunia, tapi dia tadi itu mencari kebutuhan atau keperluannya. Tapi kalau sudah cukup semuanya tetap mencari, itu namanya mencari dunia. Mencari dunia ini ada dua macam. Pertama, mencari dunia untuk memanjakan nafsu, untuk syahwat, pingin makan enak, pingin rumah bagus, pingin kendaraan yang mewah, itu adalah mencari dunia yang didasari untuk kepentingan nafsu, maka hal tersebut adalah tercela. Biasanya orang yang demikian ini lebih mementingkan urusan dunia daripada agama. Haram pun diterjang, yang penting duit banyak, yang penting rumah bagus, yang penting kendaraan mewah. Waktunya sholat tetap nggak peduli, hayya ala sholat tetap tidak disambut. Waktunya baca Quran bahkan ditinggalkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan. Bal tu'thirunal hayatad dunia.
Yang kedua, mencari lebih daripada kebutuhan untuk supaya meningkatkan ibadah. Saya sudah cukup sebenarnya, tapi saya ingin pergi haji. Mencari lebih daripada kebutuhan daripada dunia ini untuk ibadah. Saya bekerja mencari lebih untuk menyantuni anak-anak yatim. Saya bekerja lebih daripada kebutuhan, hasilnya bukan untuk memanjakan nafsu, tapi untuk memberikan sumbangan kepada fuqara dan masakin. Orang yang demikian ini juga bermacam-macam. Ada yang jujur, memang beneran untuk ibadah kepada Allah. Semakin dunianya banyak, semakin banyak amalnya. Berarti orang itu beruntung beneran. Ada yang bohongan, saya untuk ibadah tapi nggak netes semua. Anak yatim nggak diperhatikan, fuqara wal masakin juga tidak disantuni, tidak dikeluarkan. Orang yang demikian ini adalah bohong. Janji sama Tuhan aja tidak ditepati, apalagi janji kepada manusia. Ada juga yang membagi. Ya, jangan semuanya. Sebagian disimpan, sebagian dikeluarkan. Nah, sebagian mereka membagi 3. Sepertiga untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Sepertiga lagi untuk amal soleh. Sepertiga lagi untuk orang tua. Dibagi 3. Macam-macam di situ orangnya. Cuma yang jelas, bagi orang yang nggak kuat, jangan kamu terlalu berlebihan urusan dunia. Karena dunia ini gampang menggait manusia. Ashar min Harut wa Marut. Dunia ini untuk mahabbahnya lebih hebat daripada tukang sihir Harut dan Marut. Yang terkenal sihirnya itu Harut wa Marut. Ini dunia lebih hebat, bisa menyihir kamu. Bisa kena mahabbah dunia. Wah, jatuh cinta, bukan jatuh lagi, terperosok ke cinta nanti ke dunia. Tahu orang cinta enggak? Orang cinta itu Pak, diteblek kaget, mesem. Kenapa? Cinta kok. Enggak merasa dirinya diganggu kalau cinta. Dijiwit sakit sama yang dicintai, dia tetap cinta, semakin cinta. Lek perlu digeplak. Waduh, dikeplaki aku be pacarku. Dia merasa bukan disakiti. Kenapa? Karena sudah terlalu cinta. Dunia juga begitu, membuat orang susah sebenarnya. Nggak bisa tidur karena urusan dunia. Ribut sama orang urusan dunia. Siang dan malam urusan dunia. Ditagih sana, ditagih sini urusan dunia. Duit. Kadang-kadang macet urusan dunia. Semuanya urusan dunia. Buat bingung sebetulnya. Tapi karena sudah jatuh cinta, yo seneng aja sih an. Seneng aja sih an. Lah, disinilah sebagai orang yang beriman kita harus paham. Dunia ini bagi orang beriman sijnun, adalah penjara. Kira-kira orang yang ada di dalam penjara itu apa yang diharapkan? Kabur, bebas, nggak kerasan walaupun penjara itu rujinya dari emas. Nggak kerasan dia. Kenapa? Karena dalam penjara berarti dirinya tidak bebas.
Orang yang beriman nggak bisa bebas di dunia. Dia nggak kerasan ngelihat haram, ngelihat perempuan yang ajnabiyah dilarang, minum khamr dilarang, berhubungan intim dengan perempuan cantik yang bukan istrinya dilarang. Makan makanan orang lain walaupun sedikit dilarang, 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 dilarang. Banyak aturannya. Penjara. Tapi orang beriman kalau sudah meninggal dunia, bebas daripada dunia, berarti dia tadi itu sudah keluar daripada penjara. Ibarat orang keluar dari penjara. Halal semuanya dah. Bidadari cantik halal, makan makanan surga halal, halal semuanya. Karena itu dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min. Wa jannatul kafir, sebaliknya orang kafir menilai dunia ini adalah surga. Lihat bagaimana bisa dansa dengan perempuan cantik. Lihat bagaimana tinggal bayar 50.000 bisa dilayani oleh perempuan cantik. Lihat bagaimana minuman khamr macam-macam bisa dirasakan. Lihat bagaimana disko, dansa, narkoba, semuanya. Dia merasa surga. Karena itu orang-orang kafir atau yang berakhlak seperti akhlaknya orang kafir ketika mau mati dia takut. Kenapa? Sama orang dikeluarkan dari surga. Beratnya setengah mati, apalagi disediakan neraka. Karena itu orang beriman jangan tertipu dengan dunia. Dunia inilah tasfu li mu'min. Dunia ini nggak pantas untuk orang yang beriman. Kalaupun orang beriman itu punya dunia, bukan untuk memanjakan nafsu, tapi untuk meningkatkan ibadah. Kita lihat bagaimana orang-orang dulu. Orang dulu itu lebih hebat loh daripada orang sekarang. Tuh lihat bagaimana tambaknya orang-orang dulu. Tambaknya luas-luas. Sawahnya luas-luas. Keraton ini, sawah-sawah ini, tanah-tanah ini milik orang Islam dulu. Berhasil bapak-bapaknya sampean. Tapi sekarang dol kabeh. Didol kabeh sing becak wong Islam. Dari sana sampai sana itu 80% sudah bukan miliknya orang Islam sekarang. Orang dulu itu lebih hebat daripada kita. Padahal kadang-kadang nggak tahu huruf. Kenapa bisa demikian? Karena orang dulu itu dunyone itu digunakan untuk ibadah kebanyakan. Berangkat haji, walaupun petani banyak yang haji dulu. Berangkat haji, walaupun hajinya itu susah. Kalau sekarang naik pesawat, disediakan catering, makanan macam-macam. Kendaraannya disediakan, bis, disediakan macam-macam. Dikawal, berangkat ke bandara dikawal. Tapi kalau orang dulu naik kapal laut, sampai ada di sana itu naik onta, tapi berangkat aja orang dulu. Dunianya digunakan untuk ibadah, masya Allah, karena digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai sak turunane ngrasakno hasil warisan daripada kakek moyangnya. Coba kalau sekarang, ahli ekonomi, ahli pertanian, sawah didol kabeh.
Ahli ekonomi, tapi gak ono duwike. Ahli pertanian ndak ono sawahe. Didol kabeh. Masya Allah, sing ndak insinyur punya sawah banyak, punya sawah tambak lebar, sing insinyur sing ono titele entek kabeh ngedoli. Kenapa? Karena programnya duniawi, enggak ada untuk ibadah kepada Allah. Karena itu kalau kepingin langgeng berkah dunianya, niatono lebih daripada kebutuhan untuk ibadah kepada Allah. Wake Pak, macam-macamnya ibadah. Ibadah itu bukan muter tasbih aja. Ibadah itu bukan berarti duduk di atas sejadah aja. Ibadah itu adalah bisa melalui sosial, bisa melalui bantuan kepada tetangga itu sampai delok tetangga. Ya Allah, banyak yang tidak punya, banyak yang miskin, diperhatikan mereka, diakasi pekerjaan, itu ibadah. Ya Allah, banyak yang tidak ngerti orang-orang sini, dibuatkan madrasah, panggilkan ustadz, diajari sampai ngerti, ibadah. Bukan ibadah itu muter tasbih tapi medit. Allah pemuter tasbih medit. Ibadah itu adalah bisa lewat harta benda. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Wes, kita bahas masalah dunia. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan dunia ini al-ngelete wal tuasu. Ngelete. Allah berfirman, innama mathalul hayatid dunya, perumpamaan dunia ini adalah kamain. Kehidupan dunia ini perumpamaannya seperti kamain anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi. Seperti air hujan yang turun ke bumi, kemudian bercampur dengan tanah, akhirnya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Mimma ya'kulun nasu wal an'am. Tumbuhan tadi itu bisa dirasakan nikmat oleh manusia sekitar dan juga binatang-binatang. Tumbuhan-tumbuhan. Ini karena kucuran air hujan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, maka ketika bumi, ladang, sawah sudah mulai menarik, sudah betul-betul bagus hasilnya, Masya Allah buahnya gembel, Masya Allah tanamannya berhasil sukses, padi-padinya, biji-bijinya mentek-mentek. Wa dhanna alwa annahum qadiruna 'alaiha, dan yang memiliki tanah tadi itu sudah merasa besok saya panen, besok saya unduh, besok saya akan hasil. Udah kelihatan mata. Ataha amruna lailan au nahara. Datang ternyata utusan dari Allah pagi hari atau sore hari. Utusan yang dimaksud di sini malapetaka datang. Waja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amas. Maka terjadi sawahnya seperti sudah dipanen padahal belum dipanen. Banjir. Entek kabeh. Rubuh semuanya. Hancur semuanya. Begitulah dunia.
Orang yang sibuk dunia bangun rumah bagus. Sibuk dunia bangun hotel bagus. Sibuk dunia beli mobil bagus. Sibuk dunia, sibuk. Ata amruna, datang utusan Allah, mati. Geledek. Ternyata, Masya Allah, sertifikatnya nggak dibawa ke kuburan. BPKB-nya nggak dibawa ke kuburan. Rumahnya ditinggal orang lain yang tinggal. Duitnya ditinggal orang lain yang menikmati, tapi dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Al-gelete'u wal tuhasu, saudara. Coba kalau seandainya duitnya dibuat masjid, dia dikubur tetap ganjarannya dapat. Coba kalau duitnya dibuat pondok, dia sudah daging tulangnya dimakan tanah, tetap dia tadi itu amalnya tidak berhenti. Karena itu sing duwe-duwe eman lo eman. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nyeselnya orang yang punya harta tapi tidak digunakan untuk ibadah. Orang kalau sudah mau mati ketemu Israel, baru dia sadar, duh, apa kayak ini? Tak hitung tok duit gue. Duitnya 4 miliar, duitnya 20 miliar, duitnya 1 triliun, duitnya 2 triliun. Kayak apa? Baru dia sadar, ya Allah. Maka dia memohon kepada Allah, Rabbi akhirni ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia akan berkata, ya Allah, tunda matinya sebentar aja, tak sedekah aku. Wes. Biar tidak tuas, biar tidak ngeledek. Ya Allah, tunda sebentar, tak sedekah aku, supaya aku jadi orang yang soleh. Dipikir Allah itu butuh dengan sedekahnya dia. Tidak dari dulu. Maka dinyatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak akan. Allah akan tunda dari seorang pun kalau sudah datang ajalnya. Wes, nyesel. Tinggal di kamar AC. Tinggal di istana. Luar biasa. Kanan kiri anak-anak yang lucu, istri-istri yang cantik. Duitnya berlimpah luah. Pekerjaannya maju, mati dikubur, tangi. Loh, di kuburan sempit, 1,5 meter kali 2 meter. Rumah saya, orang lain yang menikmati. Duit saya, orang lain. Saya yang bekerja, orang lain yang memiliki. Kendaraan saya, orang lain yang naiki. Orang yang kaya ini nyesel lagi di situ. Rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, hidupkan lagi sebentar aku, ya Allah. Tak sedekahkan lagi itu harta-harta peninggalanku, ya Allah. Tak sedekahkan semuanya harta-harta peninggalanku, ya Allah. Kayak apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Enggak bisa kalau udah begitu. Ya begitu memang kalimat yang diucapkan oleh orang yang menyesal, tidak menggunakan dia kelebihan hartanya untuk ibadah kepada Allah, ya gitu pasti akan ngomong begitu. Minta hidup supaya akan mensedekahkan semua yang ia tinggalkan. Kenapa? Ternyata anak-anaknya tidak menggunakan hartanya untuk yang baik. Kadang-kadang nggak dididik anaknya. Duitnya dibuat kulaan narkoba. Hartanya dibuat zina. Rumahnya dibuat disko. Innaha kalimatun huwa qailuha, ya begitu memang. Kalimat yang akan diucapkan oleh orang yang nyesel, ya begitu.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah ketetapan Allah setelah mati nggak ada lagi hidup lagi. Barzakh sampai hari kebangkitan nanti. Nggak bisa lagi urip mana di dunia. Masya Allah. Karena itu sing duit lebih, ayo digunakan untuk amal akhir. Nah, jangan memanjakan nafsu. Long menungso itu kadang-kadang ndak mikir kebutuhannya sedikit loh. Sampeyan ini ndak dijadikan seperti gajah. Kebutuhannya besar, banyak. Kenapa? Gede, wetenge gede, mangane akeh. Kebutuhannya Anda ini cuma sedikit. Pakaian cuma hanya beberapa kok. Ndak banyak. Kalau sampeyan itu bekerja cari kebutuhan, insya Allah antuk rezeki sing halal. Orang itu ribut itu karena apa? Bingung itu, banyak masalah karena yang dicari bukan kebutuhan, kelebihan. Akhirnya segala cara, yo opo carane yo? Aku gak mancal iso sepeda motor, utang, mari ngono bingung bayar utang. Yo opo carane yo penampilan supaya bagus, utang motor, mari ngono bingung bayar utang. Ya apa carane omah sing bagus, utang omah, mari ngono. Loh. Coba kalau yang dicari, sing penting aku iso nutup aurat, punya pakaian yang layak, punya rumah yang bisa aku tempati, tidak kena sinar matahari, tidak kena hujan, yang penting aku bisa makan, long panganan sampean. Insya Allah sa entong cukup, lek ndak rong entong cukup. Nggak mungkin sampai entek sak wakul. Kecuali geragas. Dikit, perluannya kita nih dikit. Loh kok iso lho sampai utangi 400 juta. Kok iso utangi sampai 4 miliar. Kayo apa nih? Sego bungkusan 3.000. Warak sampean. Iso utang 3 miliar itu pirang bungkus iku. Karena itu, jangan terlalu Anda dari itu tertipu. Jangan terlalu tertipu. Bingung terus urip mulai anjene kamu tadi itu mencari kelebihan-kelebihan dunia bukan untuk ibadah tapi untuk memanjakan nafsu. Bingung terus jadinya. Wis nikmat ono, alhamdulillah. Gak ono sing nagih ambek aku, gak duwe utang, alhamdulillah. Anak-anakku sehat walafiat, alhamdulillah. Rizki untuk anak-anak kami, keluarga kami hari ini cukup. Ya wis alhamdulillah, tak nikmati. Anak rasakan, aku rasakan kenikmatan daripada Allah ini gitu. Akhirnya diuber-uber wong terus sampean. Karena itu jangan kepancing. Tuh, ada bangi. Bangi sampai kadang-kadang nawakno sampean, Pak. Apa maning Bang Titil, Bu, hati-hati. Bingung terus sampean. Dono gak ini. Wetengi wis warek awake sehat, utang sian. Setelah itu ditagih terus sampean. Lu bang kurang ajar. Duit dipaksa mana? Ya apa caranya? Karena itu gak usah lah begitu. Nikmati rezeki yang ada. Nikmati rezeki yang ada. Jangan cari penyakit. Apalagi diharamkan oleh Allah SWT. Ad-dunya la tasfuli mu'min. Dunia ini tidak bisa membuat akan jernih bagi orang mukmin. Tidak iso. Gak ruwet. Gak ruwet. Wa kaifa wa hiya sijnu wa bala'u, bagaimana tidak? Lawang memang dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, ujian bagi orang yang mukmin. Karena itu orang yang beriman, ayo. Kalaupun ditakdir oleh Allah jadi orang yang kelebihan dunia, maka gunakan untuk mendapat ridho Allah. Gunakan dunia tadi itu mazra'ah lil akhirah sebagai sawah, ladang untuk akhirat. Ya apa sawah? Sawah itu tidak dijarno.
Ladang itu tidak dibiarkan, tapi ladang itu digarap. Digarap, ditanam. Setelah ditanam, diairi, dipupui, baru hasil dipanen. Dunia juga begitu, ayo digarap, dadekno masjid, dadekno musola, dadekno pondok, buat amalan, sedekahkan itu dan ini. Terus begitu digarap. Nanti panen, kalau sudah mati panen akhirat. Masya Allah, untung orang yang demikian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak tertipu di dunia, tapi menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang beruntung, selamat, mulia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يفيض عليه سبحانه تبارك وتعالى لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.